Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Manajemen Agribisnis dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Di sini kami akan memaparkan materi atau memberitahukan kepada kalian semua mengenai materi yang sudah kita dapatkan di mata kuliah Manajemen Agribisnis. Sebelum kita memberitahukan kepada kalian semua materi yang sudah kita dapatkan, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, serta ada rekan saya, Ari Rusmansyah. Selanjutnya ada Salwara Bani Rahman. Dan yang terakhir ada Arsita Salsa Nabila. Baik, terima kasih kepada Akang Ece semuanya. Selanjutnya kita lanjut ke pemaparan materi. Manajemen agribisnis yang akan kita bahas meliputi arti, saran, dan fungsi, perencanaan, organisasi, stepping, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya kita akan menjelaskan arti, saran, dan fungsi yang akan dijelaskan oleh Cak Arsita. Oke, buat istilah manajemen, yaitu ada ketetalaksanaan, manajemen, penanganan, dan administrasi. Pengertian dalam istilah manajemen yaitu sebagai suatu proses, sebagai suatu seni dan ilmu, sebagai kolektivitas orang dalam aktivitas manajemen. Next. Nah, definisi manajemen dan manajer. Manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Manajer merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas manajemen agar tujuan unit yang diinginkan tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain. Next. Fungsi manajemen ke dalam perusahaan atau internal function of manager yaitu dilihat dari suatu sudut proses, dari sudut bidang, dan keluar perusahaan, yaitu untuk mewakili di bidang pengadilan, mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa, dan mengadakan hubungan dengan unsur mesi. Next. Nah, untuk sarana atau alat manajemen, untuk mencapai tujuan, yaitu ada man, money, material, machine, and method. Next. Tingkat manajer yaitu ada top manager atau dewan manajer dan presiden, middle manager yaitu departemen, pengelolaan pekerjaan managing the work, supervisor manager yaitu mandor umum, pengelola para pekerja, dan non-manager atau operator. Next. Sejarah dan tokoh-tokoh manajemen yaitu penggolongan manajemen terbagi menjadi 3. Ada manajemen tradisional yang digunakan pada kalangan luas, namun merupakan bentuk manajemen yang paling sedikit aktivitasnya. Selanjutnya ada manajemen sistematis, yang lebih baik dari manajemen tradisional karena selain diperoleh secara turun-menurun, diperoleh juga dari orang lain. Dan yang ketiga ada manajemen ilmiah, merupakan manajemen yang memanfaatkan ilmu pengetahuan atau manajemen yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Next. Tokoh manajemen itu ada 2, Friedrich Winslow Taylor dari tahun 1996 sampai 1915, dan yang kedua ada Henry Payol dari 1841 sampai 1925. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip manajemen, salah satunya pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab, kepatuhan. Dan yang lainnya bisa kalian lihat di layar. Selanjutnya ada batasan perencanaan. Menurut Newman, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Selanjutnya, menurut Lewis E. Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada menurut Coons dan O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternatif tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program. Selanjutnya ada planning. Dan selanjutnya juga kita akan bahas mengenai sifat suatu rencana yang baik, pemakaian kata-kata sederhana dan terang, fleksibel, mempunyai stabilitas, ada dalam perimbangan, meliputi semua tindakan yang diperlukan. Selanjutnya ada unsur-unsur suatu rencana. Nah, unsur-unsur suatu perencanaan meliputi pertanyaan tindakan apa, apakah sebabnya, di manakah tindakan, kapankah tindakan, siapa yang akan mengerjakan tindakan itu, dan bagaimana cara melaksanakan tindakan itu. Kegiatan yang dilakukan dalam fungsi perencanaan, meramalkan, menetapkan maksud atau tujuan, mengacarakan, menyusun tata waktu, menyusun anggaran belanja, mengembangkan prosedur, dan menetapkan dan menafsirkan kebijaksanaan.
Dalam pembuatan perencanaan, yang pertama menetapkan tugas dan tujuan, mengobservasi dan menganalisis, mengadakan kemungkinan-kemungkinan, membuat sintesis, dan yang terakhir menyusun rencana. Dan pihak-pihak yang dalam pembuat rencana ada manajer, panitia perencana, bagian perencana, dan staf perencana. Dan tujuan perencanaan yang pertama, ketika perusahaan menetapkan rencana adalah untuk menetapkan tujuan dan tugas perusahaan. Yang kedua, penentuan dan pemilihan tujuan harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Yang terakhir, tujuan perusahaan, baik tujuan utama maupun tujuan subsidiarnya harus diketahui oleh setiap orang yang bertugas dalam badan usaha yang bersangkutan. Yang terakhir adalah klasifikasi tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan itu ada primer, kolateral, sekunder. Organisasi, menurut Charles I. Barnard, organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana organisasi ini merupakan suatu susunan skematis. Yang kedua, menurut James De Money, organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, di mana organisasi ini sebagai suatu badan. Ciri organisasi yaitu adanya sekelompok orang, adanya kerjasama atau pembagian pekerjaan, dan adanya tujuan bersama. Next. Macam organisasi dibedakan menjadi 4, yaitu organisasi statis, dinamis, formal, dan informal. Untuk bentuk-bentuk organisasi, yaitu bentuk organisasi garis, fungsional, garis dan staf, serta staf dan fungsional. Next. Untuk prinsip organisasi terdapat 13, yaitu diantaranya tujuan yang jelas, dan lain yang sebagainya bisa dilihat di slide ini. Next. Departementasi atau pembagian kerja. Terdapat dasar-dasarnya yaitu dasar tutorial, produksi, langganan, fungsi, dan yang lainnya seperti proses, perkakas, dan waktu. Next. Pokok yang perlu diperhatikan yaitu kebutuhan sendiri dalam merealisasikan tujuan, yaitu spesialisasi, pengawasan, koordinasi, dan biaya. Pada departemen terdiri dari bagian pokok dan pelengkap. Next. Staf dan panitia. Staf merupakan petugas khusus yang diangkat untuk memberi layanan dan nasihat kepada manajer dalam suatu organisasi. Dibedakan menjadi sudut bidang yang dilayani dan jumlah pemimpin yang dilayani. Dan panitia merupakan suatu kelompok atau sekelompok orang yang dipercayakan beberapa hal. Next. Delegasi. Nah, unsur delegasi itu dibagi menjadi 3, yaitu tugas, kekuasaan, dan pertanggungjawaban. Dan delegasi akan efektif apabila delegasi tersebut lengkap dan jelas, lalu delegasi diberikan pada orang yang tepat, dan diberikan peralatan cukup, dan diberikan insentif. Staffing atau penataan staf adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengadaan atau rekrutmen, penetapan, pelatihan, dan pengembangan para anggota organisasi. Setiap pemimpin dalam perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan bawahannya sejak pegawai resmi diterima menjadi pegawai perusahaan. Berikut ini merupakan seputar staffing, yaitu adanya pemberhentian pegawai, pemensiunan, dan upah. Lalu selanjutnya adalah pengarahan dan pengawasan. Fungsi pengarahan adalah pimpinan menggerakkan bawahan, memutar roda mesin perusahaan, dan mengkoordinasi agar tujuan dapat direalisasikan. Selanjutnya yaitu ada perintah. Perintah merupakan suatu instruksi resmi dari seseorang atasan pada bawahannya untuk mengerjakan atau tidak melakukan sesuatu untuk merealisasikan tujuan perusahaan. Lalu komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi ke dalam dan komunikasi keluar. Selanjutnya itu jenis perintah dibedakan menjadi 2, yaitu secara lisan dan tulisan. Controlling, perencanaan berhubungan erat dengan fungsi pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksinya. Selanjutnya, prinsip pengawasan. Adanya rencana dan pemberian instruksi dapat mereflektif sifat dan kebutuhan dari kegiatan, dapat melaporkan penyimpangan, fleksibel, ekonomis, dapat dimengerti, dan dapat menjamin diadakan tindakan korektif. Dasar-dasar pengelolaan jenis pengawasan, yaitu ada waktu pengawasan, objek pengawasan, subjek pengawasan, dan cara pengumpulan fakta. Lalu yang selanjutnya itu proses pengawasan. Dibagi menjadi 3, yaitu menetapkan alat pengukur, mengadakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan. Baik, sekian dari kelompok 2 Manajemen Agribisnis Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran.
Semoga materi ini bisa dipahami dan bisa disebarluaskan kepada teman-teman lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.